بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. اللهم زينا بالعلم، جملنا بالحلم، أكرمنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar sampai kemarin ya, belajar syarat tayamum. Syaratnya kemarin sudah paham syaratnya. Juga ringkasnya itu harus ada tanah atau debu yang bersih. Terus kamu bilang, Syekh, jangan campur, itu semuanya tambahan. Aslinya kalau ketemu debu yang bersih, sudah itu syaratnya semuanya. Terus jangan campur gypsum, jangan campur terigu, jangan campur, itu tambahan. Hasilnya karena di Al-Quran Allah Ta'ala kan berfirman, fatayammamu sa'idan tayyiba. Itu ulama faham dari ayat tersebut, berarti jangan kalau ada asmin, jangan kalau ada terigu, jangan kalau ada macam-macam lain. Itu sudah karena Allah Ta'ala bilang sa'idan tayyib, debu dari bumi. Oke, itu kemarin. Hari ini kita belajar fardunya, furud tayammum. Furud tayammum bagaimana? Fardunya seperti salat, seperti puasa ada fardu. Ini di tayammum wudu juga ada furud. Tayammum ada furud, di wudu ada makruhat, di sini ada makruhat. Di wudu ada sunnah, di sini juga ada sunnah. Jadi tayammum walau dia di dalam bahasa Indonesia bilang apa? Diperbolehkan. Aslinya itu darurat, tidak ada air, kita pakai debu atau debu. La ilaha illallah. Furud tayamum ada 5. Furud tayamum ada 5. Yang pertama naqlut turab. Naqlut turab itu artinya pindah tanah. Debu. Pindah debu. Kemana? Ke tubuh kita, ke badan kita, ke tempat yang tayamum, wajah sama tangan. Itu seperti kemarin, masuk ke syarat kemarin. Pindah atau naql. Satu, yang kedua ke wajah, ke tangan. Itu apa bahasa Indonesia bilang apa? Ambil ya, ambil. Mungkin kita bilang ambil tanah. Jadi kalau saya lagi tidur atau tiduran, ada debu datang atau ingin ada debu itu kena wajah saya, bilang sudah ini tayamum. Ini tidak, karena dia sendiri. Tayamum harus karena Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, fatayammamu sa'idan, harus kamu pergi ke sana untuk tayamum. Berarti harus ada kerja darimu. Kalau dia sendiri tidak mungkin. Kecuali kalau kamu berdiri sendiri biar kena wajah, itu sekarang ada dari kamu. Ya. Ini namanya fard pertama, naqlut turab. Naqlut turab. Di sini bilang apa? Menginginkan debu dari tempat ke menindahkan, ya kan? Pindah, menindahkan. Pindah ya, dari pindah ya. Debu dari tempatnya ke wajah dan tangan. Ya. Seperti kemarin kita bilang, ini Syekh tidak ada tanah, di sini lantai-lantai semuanya, tapi atas meja saya yang itu ada debu. Boleh saya ambil dari situ? Ya, boleh. Satu dari sisi pertama, ya, yang kedua dari sisi ketiga. Jangan dari satu tempat. Ini kalau debu-debu yang dari dinding atau atas itu kalau tidak ada. Kalau ini darurat. Tapi kalau saya di luar, dari mana aja bisa. Yang kedua, an-niyah. An-niyah. الثاني من فروض الوضوء نية استباحة ما يفتقر إلى تيمم كالصلاة. Itu namanya istibahah. Di sini
kemarin saya baca terjemahnya bagus. Niat untuk diperbolehkan. Artinya apa? Ini kayak darurat. Kayak bukan asli. Wudu kita bilang nawaitu fardhul wudu li salah. Sudah. Tapi di sini berboleh. Biar bisa salat. Biar bisa baca Al-Quran. Kenapa kita bilang seperti itu? Berbolehkan karena kalau ada air tidak boleh. Wudunya tayamumnya batal. Ini fulan lagi tayamum di sini di rumahnya atau di tempat seperti kemarin kita bilang ada syarat atau ada sebab tayamum. Tapi setelah dia mulai mau salat atau mau takbiratul ihram, fulan bawa ke sini bawa air cukup untuk wudu. Sudah wudu tayamumnya batal. Itu tadi kita biar bisa salat. Berarti kalau ada sebab lain atau dia kita bilang di basir atau di jalan enggak ada. Tapi setelah tayamum turun air hujan turun. Sudah tayamumnya batal, harus. Itu namanya yang kita bilang istibahah. Istibahah. Kenapa bilang istibahah? Karena haram kalau kamu salat tidak wudu atau tidak tayamum. Haram namanya istibahah. Sampai kita belajar di buku fikih ad-darurat tubihal mahdhurat. Ini yang artinya istibahah. Makan dari bangkai itu yang baru bangkai tidak potong atau tidak membeli itu hukumnya apa? Haram. Tapi Syekh kita baca di Al-Qur'an faman itturra ghaira baghin wala adin itu boleh. Itu namanya istibahah. Abahallahu lahu. Jadi halal menghalalkan dalam keadaan itu. Di dalam keadaan yang biasa, yang normal tidak boleh. Tapi di dalam waktu yang darurat lagi takut mati atau lagi sudah berapa hari 3 hari tidak ada makan sampai dia mau makan dari bangkai yang baru, syaratnya juga ada syarat, itu kita bilang boleh. Ini namanya istibahah. Istibahah al-mahal. Sampai ada satu orang ulama bilang kalau ghibah ya, ghibah bahasa Indonesia namanya apa? Gosip. Dan ghibah juga sama. Gosip atau ghibah, apa itu fathiyah? Ghibah. Sama Syekh. Oke. Berarti ghibah atau gosip itu kalau ada yang datang sama kamu bilang sama dia minta apa? Minta maafkan. Ini minta maaf, ini bagus bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab bilang jaa yatahallal minhu. Yatahallal menjadikan halal atau jadikan halal. Yang kemarin dia. Ada satu orang datang kepada orang saleh bilang sama dia, saya mau atahallal minka, kemarin saya ghibah sama kamu atau ghasib. Dia bilang enggak, ini haram tetap haram. Kalau mau saya maafin ya. Tapi kalau tahlil ini tidak mungkin tahlil karena Allah Ta'ala mengharamkan. Bagaimana saya bilang ini halal? Tapi bilang maafin, bilang itu hak saya sudah tidak masalah. Bukan halal, bukan tahlil. Di sini istibahah. Istibahah itu yang perlu istibahah seperti wudu, seperti salat, seperti baca tawaf, seperti baca Al-Quran, seperti fardu atau nafilah, itu namanya istibahah. Kenapa bilang istibahah? Kenapa kita bilang tayamum ini istibahah? Karena kalau ada yang ada air sudah wudu tayamumnya batal. Terus kalau saya bilang enggak mau tayamum, saya mau salat tidak pakai wudu, airnya ada, itu haram. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-thalith mashal wajh. Ini bagaimana cara yang kemarin saya bilang. Bisa taruh kamera ke mana? Coba lihat. Ini jadi harus saya buka. Saya tutup itu biar bisa lihat meja. Nah, ini
Kita harus apa bahasa Indonesia bilang apa tadi? Mashul wajh. Mashul wajh itu di dua tadi kemarin bilang bidarbatain. Boleh dengan apa itu bahasa Indonesia? Dua kali apa? Mengembalikan atau apa? Walhasil itu yang namanya dalam bahasa Indonesia mungkin kita bilang tebuk atau bahasa Indonesia namanya apa bahasa Indonesia? Darba. Satu ambil ke wajahnya. Namanya apa bahasa Indonesia bilang? Bantu. Iya, Syekh, Tepuk ditepuk, ya. Syekh. Ya, oke, tepuk itu. Tepuk itu caranya seperti ini. Ini lihat jari. Bisa lihat ya kan? Bisa, Syekh. Ini lihat jari bagaimana. Artinya tidak boleh kalau jarinya saya ini juga kalau ada cincin harus awasin dulu. Karena ini bukan air. Ini bukan air, ini tanah atau debu aja tidak bisa masuk. Jadi harus lepas dulu. Oke, tangannya jangan sampai seperti ini. Ini lihat gimana jarinya, harus buka. Oke, jangan ini seperti sekarang kalau ada jari atas jari, enggak, harus dua-duanya kena debu yang di hadapan kamu. Ini kalau seperti tadi kita bilang apa namanya ini orang yang lagi di rumah sakit tidak bisa pakai air, piringnya atau yang mereka bawa debu di plastik atau harus luas, jangan yang kecil. Sampai dia sempit taruh tangannya ini, enggak, harus luas sedikit biar bisa apa tepuk itu 2 kali. Yang pertama ini untuk yang pertama satu. Lihat jarinya ya, fokus sama jarinya. Jangan ini. Kenapa? Kita mau debu masuk ke sini. Ya, di antara jari gitu, biar masuk. Harus jangan apa keras sampai debu itu keluar ke wajah. Enggak, biasa aja yang penting debu kena. Oke, ini satu. Oke, setelah itu sunnah itu nanti jangan sampai banyak di sini di tangannya jadi debunya banyak sekali. Enggak, yang penting kena satu tak ini satu mulai ke wajah atau mengusap wajahnya. Ini yang pertama. Mengusap wajahnya lihat sekarang saya naik kamera sedikit. Nah, biar lihat. Mengusap ke wajah itu setelah tepuk itu ini kita awasin ya. Mulai dari yang seperti wudu. Tapi karena kemarin kita air, kita kayak bebas. Kalau taruh air, dia bisa kena sampai rambut ya kan. Ini beda. Ini sekarang debu kering juga tidak bisa mengalir, tidak bisa masuk. Juga di sini darurat aja harus usapan yang di depan yang kita bisa lihat. Syekh kemarin kamu waktu wudu bilang harus junggutnya itu beda. Sekarang wudu ini tayamum darurat. Oke, tepuk yang pertama usapan ini. Oke, lihat tangan ini, jari ini harus kena yang di sini. Di bawah hidung ini. Kalau kita ini tidak kena. Ya kan? Kalau kita ini yang biasa ya, ini tidak kena. Tapi usap itu mulai dari atas seperti ini, terus jari ini yang kecil harus kena ini wajahnya. Jadi kena seluruh wajah. Ya di depan. Terus Syekh yang di sini enggak yang kita bilang batas wajah atau muka. Ini yang pertama. Ya. La ilaha illallah. Mashul wajhi. Ar-rabi' mashul wajh. Ini semuanya lepas-lepas ya. Maaf. Kamera juga jadi hari ini hakikatnya. Biasa setiap hari kadang-kadang di tempat lain. Tapi hari ini langsung bisa lihat. Meja bisa lihat belakang itu. Yang kedua. Mashul yadain ilal marfiqain. Yang kedua. Mashul yadain. Ya. Ar-rabi'. Yang keempat. Maaf. Yang keempat. Mashul yadain ilal marfuqain. Wudu tayammum itu bukan untuk seluruh badan. Enggak.
Ini wajah sama tangan. Hadas akbar atau asghar. Dia walau dia kena mandi, kena apa? Janabah. Janabah itu mimpi basah atau walhasil ada salah satu sebab janabah itu jadi janabah, atau perempuan baru bersih dari haid di tempat yang tidak ada air, atau seperti kemarin kita bilang lagi sakit, ada operasi atau itu dokter bilang tidak boleh, ini boleh. Tayamum. Tayamum itu kemana? Wajah sama tangan. Seperti Sayyidina siapa itu kemarin baca hadisnya? Sayyidina la ilaha illallah. Hadisnya siapa itu? Ammar bin Yasir kalau tidak salah. Ammar bin Yasir, sebentar saya bisa lihat di buku ini kemarin baca hadisnya. Dia bilang, wahai Rasulullah, saya kena hadas besar itu janabah, tapi tidak ada air. Saya apa seperti hayawan itu di antara tanah itu, guling-guling apa bahasa seperti bilang apa? Bahasa Indonesia bilang apa itu? Lupa itu. Yataqallab fi turab. Artinya apa yataqallab itu fathiyah? Ya guling ya. Guling-guling ya, guling-guling. Seperti hayawan itu dalam tanah. Rasulullah bilang sama dia, jangan, kenapa seperti itu? Cukup ambil untuk wajah sama tangan aja. Atau tangan sama wajah cukup itu. Tayamum untuk janabah. Berarti sama salat sama atau ganti wudu atau ganti mandi sama. Caranya sama. Mau salat atau mau angkat janabah sama. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pertama. Yang kedua, ini sekarang saya mau lihat. Saya jauh sedikit juga kamera, tapi mudah-mudahan bisa. Oke. Tadi tepuk juga seperti tadi. Ini tadi yang pertama wajah ya. Sudah selesai wajah. Sekarang tepuk lagi. Yang kedua. Caranya sama seperti tadi. Karena kita bilang cincin dari awal sudah lepas. Tepuknya caranya seperti tadi. Harus setelah tepuk itu keluarin yang masih kena tangan, kalau ada yang kecil itu kerikil atau namanya apa bahasa Indonesia, sampai tidak ada rasa. Kalau kita tepuk itu tayamum, bukan seharus sampai ini warnanya debu itu bisa lihat, enggak, cukup lihat ada atau tidak, itu sunnah, itu ikut aja. Ini ta'abbud, namanya ta'abbud, kita hamba Allah Ta'ala, ikut aja. Bukan seharus ambil tanah sampai wajahnya. Kalau lagi keringat itu wajahnya jadi apa bahasa Indonesia, tin itu namanya bahasa Indonesia. Enggak. Oke. Yang kedua sekarang tangan. Yang kedua ini harus kita angkat lebih dari biasa, karena ini debu, bukan air, tidak bisa sampai. Kalau kita taruh di sini air bisa mengalir ke bawah, tapi ini debu harus kena seluruh tempat wudu, tempat yang mau tayamum. Kita ambil satu atau tepuk seperti tadi, tapi lihat fokus gimana. Kita mulai kanan ya kan, seperti wudu, mulai kanan. Caranya bagaimana? Ini setelah tepuk, ini saya ringingkan tanah yang di tangan seperti ini sampai keluar, baru usap. Caranya bagaimana? Gimana caranya? Kamera dari mana? Ini kiri. Jangan kita dari awal ini tangannya. Enggak, harus kita masih sisa tidak kena. Mulai taruh di sini, dari ujung jari kanannya, terus turun. Lah ini apa bahasa Indonesia? Ini, tapi lihat juga jari ini belum. Ujung jari waktu kita turun dari sini, ini sama batin, lihat. Terus turun lagi, mulai ini ujung tangan kiri mulai lepat biar bisa kena atas di sini. Terus lanjut, tutup. Sekarang di sini lihat. Ini seharus kita langsung. Tapi mudah-mudahan faham. Mungkin
bahasa saya kurang, tapi apa namanya, mudah-mudahan dari contoh atau dari kamera bisa lihat. Saya ulang lagi. Yang penting tangan kiri kena ujung jari kanan dari atas, terus turun, lanjut. Ini lepat, mulai setelah jari ini lepat. Ini lihat, lepat. Ini, ya kan? Lanjut sampai dua apa bahasa Indonesia namanya apa? Itu murfaqain. Baru saya putar balik. Putar balik ini, lihat. Ini sudah kena ini juga karena kena yang ini. Terus ini sisa atas jari, ini sisa di ini atas jari di sini, jari kanan. Tangan kanan sama. Taruh tangannya di sini. Terus lanjut. Ini lihat jari kanan ya. Baru lepas ya. Terus balik lagi. Satu. Ini tayamum. Gampang. Terus Syekh, oh tidak kena, saya ambil tanah langsung atau ambil debu, itu tidak boleh. Harus itu dua. Allah Ta'ala berfirman bilang dua. Atau Rasulullah kasih tahu 2 kali ayat dalam riwayat hadis. 1 untuk wajah, 1 untuk tangan. Itu jangan apa sampai pegang ini semuanya. Ini seperti air. Ini bukan air. 1 kali usap aja. Ini yang saya bilang tadi tidak bisa jelaskan karena kamera tidak bisa atur, juga tidak ada kamera yang besar. Mungkin kita dari jauh bisa ada yang bantu lihat kanan kiri. Tapi mudah-mudahan ini tayamum yang syar'i. Ringkasnya dari ini harus kena nanti daurah fikih Syekh. Insya Allah. Tapi siapa yang hadir sekarang, kita murid saya itu jauh-jauh ini, lihat ada Sulawesi, ada dari Jawa, ada dari Jakarta. Daurah kita bikin di mana? Betul, ini nanti daurah betul. Tapi di mana itu murid semuanya tidak hadir. Yang hadir itu orang lain. Jari jempol ya. Terakhir Syekh. Betul. Jari jempol itu terakhir. Karena setelah kita putar dari atas ini jangan gini. Jangan enggak, masih jauh ini. Terus baru. Jadi jempol terakhir, betul, sahih. Kanan atau kiri. Hasilnya ringkasnya harus kena debu dari tadi, dari satu tembok itu harus kena seluruh tangan yang ini dan kita tayamum. Ini madhab Imam Syafi'i. Dari ada dalil, ada hadis. Imam Syafi'i sudah paham hadisnya dalilnya. Ada syarat tayamum yang kedua itu yang biasa ikhwan salafiyah atau salafiyin itu mereka bilang itu seperti tadi, tepuk tangan itu 1 kali, terus di ini aja 1 kali. Tapi yang setelah saya baca riwayat hadis, kayak mereka fahaman mereka kayak kurang. Tapi kita harus berhormat, ini madhab Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu. Kita ikut madhab Imam Syafi'i seperti tadi. Yang mau ikut salafi, saya sendiri tidak bisa terima. Saya sendiri tidak bisa terima. Tapi kamu mau, silakan. Kenapa saya tidak bisa terima? Karena saya sudah tahu dalilnya, tahu beberapa hadis yang Rasulullah suruh seperti ini. Juga cara ini dari guru saya dari gurunya sampai Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sampai sahabat dan tabi'in. Orang yang melihat wajah Rasulullah. Jadi ini tayamum yang kita kasih tahu, tayamum madhab Imam Syafi'i. La ilaha illallah. Yang keempat mengusap kedua tangan beserta kedua siku. Siku tadi saya lupa namanya, siku. Terus urutan di antara kedua usapan tersebut, wajah kedua itu seperti yang tadi bilang.
Yang pertama mana? Itu wajah. Yang kedua tangan. Jangan mulai yang pertama tangan, habis itu wajah. Itu di setiap hukum madhab Imam Syafi'i harus ada at-tartib. Wudu, Imam Syafi'i bilang at-tartib itu rukun. Kita bilang apa? Furudul wudu apa itu? Furudul wudu, al-wudu, furudul wudu, an-niyah. Oke, habis itu ghaslul wajhi, habis itu al-yadain, habis itu mashar ra'si, habis itu ar-rijlain, kaki, habis itu berturut seperti tadi. Berarti kalau kamu mulai tangan sebelum wajah atau kaki sebelum tangan itu tidak boleh. Oke. Ini syarah tayamum atau furudut tayamum. Tapi ada sunnah di sini. Sunnah tayamum. Tayamum banyak di antaranya. Ya. Memakai siwak. Seperti tidak bilang. Seperti wudu. Itu kita kemarin belajar. Sunan wudu apa itu? Pakai siwak. Sebelumnya ini tayamum Syekh itu biasa tayamum. Bukan kita bilang jangan kamu taruh siwak di debu. Enggak, ini tayamum bersihin gigi. Oke. Setelah itu yang kedua membaca basmalah. Kita tahu itu kemarin sunnah baca bismillahirrahmanirrahim ya kan. Saya mau tepuk tangan itu ambil tanah bismillahirrahmanirrahim baru. Oke. Mendahulukan kanan dari kiri. Ya, seperti tadi bilang, kanan pertama, habis itu kiri. Ini sunnah. Artinya apa? Kalau saya mulai kiri sebelum kanan, itu masih boleh. Tapi makruh. Namanya makruh. Seperti wudu juga. Berturutan secara langsung. Berurutan. Secara langsung. Artinya apa? Setelah salat, setelah wudu itu tebak ya untuk wajah. Jangan kamu bicara atau telepon sama fulan. Baru tebak yang kedua untuk tangan. Enggak, artinya itu yang langsung. Jangan tidak ada apa bahasa Indonesia bilang demai ya kan atau waktu sedikit. Meringankan debu dari telapak tangan itu yang tadi meringankan. Jangan itu sampai harus ada warna atau ada enggak. Syarahnya seperti yang tadi saya bilang. Tebuk habis itu meringankan. Tak biar keluar kalau ada batu kecil kerikil atau waktu kamu usap wajahmu mungkin kena wajah atau mata enggak itu masih ini istibahan namanya. La ilaha illallah. Juga nomor 6 setiap sunnah wudu yang dapat dilakukan di saat tayamum. Sunnahul wudu apa itu? Di sana semuanya kalau masih hafal sunanan wudu di situ pakai di sini. Artinya apa? Masih ada yang bisa ingat sunnah lain atau tidak? Ada yang bisa ingat sunnah wudu lain? Coba lihat yang tidak sebut di sini. Boleh, kenapa diam semuanya? Mereka kayak tidak paham. Ntar saya duduk nangis sendiri. Kumur Syekh. Gimana kumur? Menghadap kiblat. Betul, menghadap kiblat. Seperti tayamum, saya mau tayamum, ambil tanah atau duduk menghadap kiblat. Itu betul. Juga jangan tabzir. Itu kita bilang ini debu banyak di sini. Ambil banyak katakan. Juga itu makruh juga. Itu seperti Ahsanti Bu Hartina. Kumur bagaimana kumur Azizah? Kumur dari debu. kirain sunnah wudu Syekh. Madmadah istinsyak itu dari air, tapi di sini enggak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makruh tayamum itu makruh tayamum ada 2. Mengulangi usapan debu.
Dia maksud itu kita tadi bilang usap tangan berapa? Satu kali aja. Tangan atau wajah. Jangan kamu bilang, oh masih ragu. Satu lagi. Masih ragu, tambah lagi 3. Enggak, kalau sudah kena tempat wudhu semuanya, sudah cukup. Oke. Memperbanyak debu juga. Itu makruh. Jangan sampai wajah kamu seperti saya tadi cerita, kalau lagi keringat atau itu wajahnya jadi seperti orang yang lagi main-main tanah. Enggak, sedikit aja. Wallahu a'lam bissawab. Ini furud at-tayammum. Ada mubtilat at-tayammum mungkin itu minggu depan insyaallah kalau kita sehat dan urusan kita lancar biiznillah azza wajalla. Barakallahu fikum, hafizakumullah. Wallahu a'lam bissawab. Oke.